Di sebuah desa yang ada di Sumatera, tinggallah satu keluarga Pak Kari yang memiliki 2 anak di sebuah rumah sederhana yang reot tetapi rapi isinya. Anak Pak Kari ini ada 2 orang. Yang pertama bernama Ucok sebagai yang sulung, yang kedua Eko sebagai yang bungsu. Mereka bersekolah dan Pak Kari bekerja sebagai petani. Tetapi anak Pak Kari ini satu orang bersifat pemalas, yaitu Ucok. Satu orang bersifat rajin, yaitu Eko. Ini rumah Pak Kari, walaupun reot tetapi rapi, bersih, dan tidak ada bau sedikit pun. Sehari-hari Pak Kari bekerja sebagai petani di sawah, membanting tulang dengan niat untuk menyekolahkan anaknya dan menguliahkan anaknya nanti, dengan harapan anak mereka sukses nantinya. Kan tetapi apa boleh buat, anaknya tidak keduanya yang rajin belajar. Kita lihat ketika di sekolah bahwa si Ucok itu sering malas belajar, di kelas ketiduran, sehingga membuat gurunya marah, Pak Budi. Ketika dia tidur, Pak Budi menegurnya. Sehingga si Ucok pun terbangun ketika Pak Budi menegurnya dan merasa bersalah kepada Pak Budi. Kata Pak Budi, "Tolong hargai saya sebagai guru kamu." Si Ucok pun kaget. Dan akhirnya si Ucok minta maaf. Si Ucok pun diingatkan oleh adiknya Eko jangan bermain game. Dia tetap bermain game, malas-malasan belajar, dan mengusir adiknya. Sehingga si Eko pun pergi. Bukti dia malas belajar, saat ujian si Ucok gak dapat. Akhirnya si Ucok pun menggarut-garut kepalanya. Dan ketika papan pengumuman hasil ujian menunjukkan nilainya rendah, si Ucok pun menyesal dan malu. Yang akhirnya si Ucok tidak lulus dari sekolah. Sementara adiknya bisa melanjutkan ke perguruan tinggi karena rajin sampai sekolah SMA. Inilah Eko. Si Eko, dia karena anak petani, dia ingin sekali mencari pekerjaan sampingan ketika menjadi mahasiswa. Tanpa disengaja, dia mendapatkan selembaran pengumuman. Wah, ternyata ada baliho yang memberitahu tentang begitu pentingnya berwirausaha, karena pekerjaan itu susah dicari. Semakin banyak sarjana, semakin banyak pengangguran, dan juga peluang untuk bekerja itu sedikit, 7.000 lebih per tahun angkatan kerja. Nah, ini datanya. Ketika dia lihat, dia renung-renungkan, akhirnya si Eko, dia ingin sekali membuat sebuah usaha. Nah, karena dia ingin nantinya membahagiakan orang tuanya serta keluarganya. Dia ingin memulai dari nol, walaupun nantinya dia belum berpengalaman,
Tapi apa salahnya untuk mencoba? Karena dia dari kecil memiliki prinsip untuk rajin belajar dan rajin untuk berusaha. Wirausaha di kota itu akan membuat peluang katanya. Tanpa disengaja ada temannya yang menawarkan pekerjaan. Tapi si Ucok nggak mau, si Eko nggak mau itu, karena si Eko ingin berusaha sendiri. Nah, akhirnya orangnya pergi dan si Eko pun pergi ke kontrakan ataupun kosnya, dan dia mulai bekerja memikirkan ide usaha apa yang akan dibuat. Nah, sambil membuka laptopnya, meminum kopi, dia melihat apa saja kriteria membuat usaha dan juga risikonya. Dia hadapi hal itu dan dia pun mendapatkan ide untuk membuat ataupun menjual kopi. Akhirnya di kampus dia mulai untuk membuat usahanya, mulai untuk mencari ide, mencari bahan, dan juga nantinya belajar cara membuatnya. Akhirnya sambil kuliah dia menjual kopi di jalanan. Tapi hari demi hari belum ada pembeli. Nah, hanya sedikit yang membeli. Tapi dia ingat kalau menjadi seorang pengusaha harus sabar dan pantang menyerah. Bahkan dia mendapat ujian ketika hujan lebat, badai, angin kencang. Usahanya ambruk, semuanya jatuh berjatuhan. Ya, tidak disadari bahwasanya angin kuat sekali. Akhirnya dia rugi pada waktu itu. Hampir si Eko ini putus asa dalam berusaha dan hampir saja dia tidak ingin melanjutkan. Lalu dia semangat, pantang menyerah kembali, dan dia bangkit untuk membuat usaha lagi. Akhirnya dia menemukan seorang teman yang tak sengaja membeli kopinya, ya, membeli es kopinya, dan temannya itu bersedia membantunya untuk menjadi tim kerjanya. Yang akhirnya usahanya laku, banyak pembeli. Sampai dia tamat kuliah pun dia bisa mengumpulkan uang yang banyak, tabungan yang banyak. Nah, dia bisa membayar uang kuliah sendiri dan dia pun berangsur-angsur membuat sebuah kafe yang besar. Wah, ini kafenya. Luar biasa. Dia sukses menjadi seorang pengusaha kopi. Nah, berkat dari kerja kerasnya, dia juga berhasil membuatkan sebuah rumah yang mewah untuk ayahnya dan juga untuk abangnya, si Ucok. Nah, dia sudah diwisuda juga menjadi seorang sarjana lulusan ekonomi. Luar biasa. Hal ini berbeda dengan si Ucok yang malas-malasan sampai saat ini masih pengangguran. Si Ucok pun menyesali. Nah, inilah rumah yang sudah dibuat oleh si Eko dari hasil usahanya sendiri. Dia bisa memiliki sebuah mobil, sebuah rumah yang sangat mewah. Nah, tentunya si Eko pun bersyukur, sedangkan
si Ucok pun bisa introspeksi diri dan dia ingin dari sekarang mulai rajin, walaupun hanya memiliki sawah, walaupun hanya bekerja di sawah, si Ucok tetap berusaha untuk meniru adiknya Eko. Dari kisah ini jelas bahwasannya kita sebagai generasi muda ataupun yang masih menempuh pendidikan harus rajin-rajin belajar dan juga jangan malas-malasan, karena nantinya penyesalan itu akan datang di akhir, bukan di awal. Tirulah keluarga dari Pak Kari ini, yaitu khususnya Eko, karena Eko pantang menyerah dalam membuat sebuah keputusan. Dia pun tetap sabar dalam menjalankan usahanya, walaupun usahanya itu pernah turun, pernah diterpa badai, tapi dia tetap menjalankannya. Belajar pun rajin. Nah, dia tidak malas-malasan dalam belajar, dan dia juga pantang menyerah. Nah, inilah yang pantas kita tiru. Nah, rumahnya ini tidak terlalu besar, tetapi minimalis yang cukup lah, gitu. Demikianlah cerita ini, semoga membawa inspirasi buat kita bersama, dan jika ada kesalahan kita mohon maaf.